Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HRFM Channel. Kali ini saya berada di Jembatan Kironggo, tepatnya Sekar Putih Bondowoso. Dan kesempatan malam ini saya bertemu sahabat lama di dunia kicau yang saat ini merintis karirnya di dunia bisnis angkringan. Mari kita langsung berkenalan dengan beliau. Selamat malam Mas Boce. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Boce? Alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu Mas Boce, ternyata Mas Boce ini sudah membuka usaha angkringan. Kalau boleh tahu sejak kapan angkringan ini dibuka? Alhamdulillah dari pertengahan Desember. Dari pertengahan Desember ya. Jadi Mas Boce membuka usaha angkringan ini pertengahan Desember. Ini Mas Boce, kenapa Mas Boce itu mempunyai inisiatif untuk membuka usaha angkringan? Kan masih banyak usaha-usaha lain. Dapat inspirasi dari mana? Kalau dibilang inspirasi sebenarnya ada dasar inspirasinya. Dadakan. Dadak ini nanti dadak di rumah. Sebelum buka angkringan ini, sebelumnya saya ikut di proyek Di proyek. di Pasuruan. Jadi Mas Boce ini sebelum membuka usaha angkringan ini ikut proyek temennya Asin. Berhubung sekarang musim pandemi, jadi proyek agak kurang lancar Mas ya. Jadi inisiatif Mas Boce mengambil bisnis ini karena proyek saat ini masih masa pandemi ya. Mana untuk selanjutnya Mas Boce? Ya, terus selanjutnya rekomendasi dari saudara gitu. Saudara. Dan itu saudara yang mau buka. Nah, terus ya kebetulan saya dikasih uang dan ada modal juga. Ya, bismillah saya buka. Ini di atas support dari teman-teman kita. Jadi usaha angkringan ini Mas Boce ternyata dapat support dari teman-teman. Ya. Dan apa yang ditonjolkan di angkringan Mas Boce? Kan masih terlihat banyak menulisnya ya. Yang membuat senjatanya Mas Boce, ciri khas dari angkringan ini apa yang ditonjolkan? Saya sih menjadi di Arabica sama Robusta. Jadi di kopi. Jadi, dan ini produk asli Bondowoso. Jadi Mas Boce di minuman dia menonjolkan kopi Arabica dan Robusta. Sedangkan produk kedua kopi ini memang asli dari Bondowoso, berasal dari daerah Ijen. Dan untuk makanannya ada apa aja atau tersedia apa aja di sini? Kalau makanan sendiri sih ini kan saya konsepnya Jogja. Jogja. Jadi macam-macam sate-satean. Terus Dan juga untuk Mas Boce ini angkringan yang berada di Jembatan Kironggo ini buka jam berapa sampai jam berapa? sementara ini karena kendala dari cuaca juga Ya, jadi kita stop sebelum hari ke jam 5. jam 5. Kita udah mulai Jam 5 buka, tutupnya sampai ngantuk. tergantung konsumen yang berada di sini. Jika dia sudah jam 12 terasa sudah tidak ada konsumen, kita tutup. Tapi kalau masih ada, kita close. Ya, ini Mas Boce kali ini awalnya ya. Kalau yang kalian tahu ini adalah sosok di Kicau Mania. Berhubung sekarang pandemi, Kicau Mania ini harus diputar-putar mencari bisnis agar ekonomi tetap berjalan. Dan inisiatif Mas Boce dengan terobosannya membuka angkringan. Apa kendala Mas Boce ini di musim penghujan kali ini untuk bisnis angkringan kali ini? Ya kendalanya yang utama ya di cuaca. Di cuaca. Kalau sudah ya musim hujan kayak gini ya kita kayak mau ngeluh kita nggak bisa. Jadi ya bismillah, insya Allah ada lagi. Ternyata Mas Boce ini sudah benar-benar siap apapun kondisinya, kita harus bisa menghadapi. Itulah resiko orang berbisnis, apapun cuacanya kita harus terjalani agar
konsumen kita tidak lari kan ya. Jika kita males-malesan atau hujan kita tutup, maka konsumen akan rapuh. Jadi Mas Boce ini dibalik sosoknya yang dia sangat mempunyai sifat pekerja keras, karena cuaca hujan pun dia terbuka dengan apapun omsetnya dia dilateni kan ya. Karena musim pandemi ini sangat susah untuk mencari pekerjaan. Dan angkringan ini sudah Mas Boce dijalankan sendiri atau sudah punya karyawan? Alhamdulillah dari awal buka saya juga bukan karyawan sebenarnya, saya anggapnya bukan karyawan, Rekan kerja. partner. Partner Ya. Jadi kalau dianggap karyawan mungkin bisa dibilang bawahan. Ya. Jadi saya nggak mau seperti itu. Kita sama kerja, kita berjuang bareng. Mas Boce ini dalam bekerja memang strateginya bagus. Dalam hal mencari rekan kerja pun dia tidak mau dibilang karyawan, dibilang rekan kerja, agar di dalam pekerjaannya segala urusannya bisa berjalan sesuai dengan ini. Dan Mas Boce ini selama ini itu menjalani bisnis angkringan, kalau boleh tahu, ini sudah bisa mendapatkan omset berapa per hari? Kita kasih bocoran. Jadi untuk inspirasi teman-teman yang mau buka angkringan baru biar bisa termotivasi. Kita contohkan aja kalau kondisi rame. Alhamdulillah banget. Kalau rame itu omset per malam kita 650 sampai 750. Untuk omset 650 dan 750 itu di Bondowoso sudah cukup besar, karena Bondowoso ini persaingannya ketat di dunia angkringan. Alhamdulillah untuk Mas Boce dalam kondisi normal, angkringan Mas Boce ini omsetnya bisa 650 sampai 750. Dan suka duka untuk Mas Boce menjalani selama ini mulai akhir Desember, pertengahan Desember, itu apa yang dirasakan Mas Boce setelah membuka angkringan Cak Boce ini yang bertempat di Jembatan Kren? Dukanya apa ya? Alhamdulillah nggak ada sih. Tidak ada ya? Tergantung diri kita sendiri. Mau sepi, saya dibilang duka. Ya. Mau rame, ya alhamdulillah. Kalau saya sendiri mau sepi, mau rame, alhamdulillah. Karena motivasi saya sih, apalagi saya baru terjun di dunia kuliner ini baru. Jadi saya banyak belajar dari teman saudara dan teman-teman yang suka angkringan. Saya juga pernah belajar dengan saya nongkrong. Saya tanya sendiri, saya tanya ini gimana. Ya alhamdulillah mereka masih tahu. Jadi Mas Boce ini memang benar-benar dari nol ya, dari membuka usaha angkringan. Karena sebelumnya beliau bekerja di proyek. Dari masukan teman-temannya yang sudah berkecimpung di dunia kuliner, Mas Boce sharing, akhirnya Mas Boce punya inisiatif untuk membuka angkringan. Jadi untuk suka duka tidak ada benar. Duka, suka, dia jalan terus. Dan ya, tidak pernah mengeluh. Itulah yang bisa diambil hikmah dari Mas Boce dengan sosok sangarnya. Gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2021 sahabat kita Mas Boce ini sudah bisa merintis karirnya dari nol melalui usaha angkringan yang berada di Jembatan Roh. Ciri khas dari angkringan ini nih, biasanya ada nasi kucing. Kalau nasi kucingnya sendiri gimana? Apa dibuat sendiri, apa titipan, atau kerjasama dengan orang lain? Kalau kerjasama ulang teman ini temannya sih yang buat titip. Oh ya, saya juga untuk kayak gitu. Jadi ya kerjasama sama teman. Jadi untuk angkringan Cak Boce, nasi kucing ini bekerja sama dengan partnernya. Ya. Untuk frozen dia beli dan dibuat sendiri. Ya. Dengan tahap membuat sendiri itu kan butuh pembelajaran. Ya. Itu belajar kerja apa?
ke teman juga sih sebenarnya yang udah buka angkringan duluan gitu. Saya nanya, saya kayak gini kok jadinya seperti ini, oh jangan mas bikin kami. Alhamdulillah punya teman-teman yang masih well ke saya. Ya saya sih terima kasih banyak buat ini. Jadi Mas Boce ini mencari ilmu ke teman. Itulah arti dari sebuah kawan. Jadi kawan itu bisa juga diambil ilmunya. Seperti di video atau konten saya ini atau channel saya ini selalu berbagi inspirasi dan juga motivasi. Usaha dari nol sampai sukses. Kali ini masuk topik inspirasi. Jadi buat kawan-kawan yang mau mulai membuka usaha angkringan, bisa kita meniru Mas Boce karena ini mulai dari nol gitu ya. Sampai saat ini alhamdulillah omsetnya 600 sampai 750 per hari.